Bacaan diambil dari Injil Matius 10 ayat 16 sampai dengan 23. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja, sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, Yesus sadar bahwa perutusan yang akan diemban para murid-Nya tidak mudah. Oleh karena itu, mereka perlu mempunyai kecerdikan dan ketulusan. Walaupun ada banyak tantangan, tugas pewartaan harus berjalan terus. Para murid akan berjalan membawa kabar gembira, namun tidak semua orang mau menerima mereka. Maka Yesus sudah mempersiapkan mereka sejak awal. Mereka tidak sendirian. Yesus ada bersama mereka dalam perjalanan dan tugas mereka. Di zaman ini pun, pesan Yesus di atas masih relevan. Menjadi cerdik yakni cermat dalam melihat kebutuhan dan perkembangan zaman, sehingga tidak terseret oleh tawaran dunia. Tulus menunjukkan sikap hati yang tanpa pamrih dalam mewartakan dan tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Kedua sikap ini memang tidak selalu mudah untuk diwujudkan. Ada banyak godaan dan tawaran yang membuat kita bisa melalaikan tugas utama kita. Maka diperlukan komitmen dan ketegasan sikap dalam mewartakan kabar gembira. Kita diutus dan dibekali oleh Tuhan untuk terus bergerak maju. Untuk itu, kita tetap harus membekali diri dan membina diri agar semakin cerdik dan tulus. Mari kita mulai dengan memberikan kesaksian akan kabar gembira ini dari yang paling dekat dengan kita, keluarga, tetangga kita, tempat tugas kita, dan orang-orang yang sering terlibat dalam hidup kita. Demikianlah renungan. Marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa, sumber belas kasih dan cinta kasih, resapilah kami kiranya dengan Roh Kudus, agar dapat mewartakan belas dan cinta kasih-Mu, serta memasang lambang kesetiaan-Mu. Damai sejahtera bagi semua orang yang berkenan di hati-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.